Oke, di sini saya akan melanjutkan yang part kedua, soalnya videonya tadi keputus dan jadi mungkin karena terlalu panjang videonya. Kita lanjut di bagian tentang warga masyarakat yang demokratis. Jadi itu urutan yang nomor 5, di mana saat ini Indonesia menganut paham demokrasi. Nah, di mana dalam demokrasi itu menuntut pandangan ilmu kewarganegaraan bahwa rakyat itu memegang eh, rakyat itu memegang peranan penting gitu dalam pemerintahan, tetapi bukan hanya masyarakat saja yang ikut terlibat gitu. Media juga ikut terlibat di dalamnya itu, dan media merupakan salah satu pilar demokrasi. Nah, pendidikan literasi di Indonesia ini harus mengacu kepada paham demokrasi supaya para siswa-siswinya itu dapat menjunjung tinggi nilai demokrasi dalam masyarakat. Nah, yang keenam itu ada keragaman lokal, di mana Indonesia itu memiliki banyak keragam budaya, bahasa juga, dan bila kita mempunyai literasi yang tinggi, maka kita harus mementingkan keragaman lokal sebelum ke tingkat nasional, regional, atau internasional gitu. Sudah selayaknya kita sebagai penerus bangsa itu harus mementingkan keragaman lokal. Ya, berhubungan dengan literasi. Jadi sebelum kita membangun literasi di tingkat internasional, nah kita membangun literasi di tingkat yang yang lebih lokal dulu gitu, yang tingkat lokal dulu gitu. Nah, seperti pepatah mengatakan bahwa lakukanlah yang terkecil dahulu sebelum melakukan hal yang besar gitu. Nah, yang ketujuh itu ada hubungan global, di mana seseorang yang harus memiliki kemampuan untuk daya saing, bersaing dengan dunia luar gitu. Bila ada seseorang yang takut bersaing dengan dunia luar, itu berarti dia tidak mau maju gitu, atau tidak mau berkembang. Nah, begitu pula dengan dunia literasi. Literasi dalam hal ini tergantung hal yang kayak penguasaan teknologi informasi dan penguasaan pengetahuan yang tinggi. Nah, jadi oleh karena itu kita sebagai manusia yang hidup di zaman modern ini tidak boleh tertinggal dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat gitu. Dan yang kedelapan itu tentang kewarganegaraan yang efektif, di mana dalam mempelajari ilmu kewarganegaraan kita mengenal dengan adanya hak dan juga kewajiban. Nah, keduanya itu berbeda menurut pengertian dan juga maknanya. Literasi itu juga membekali manusia dalam menjadikan warga atau masyarakat yang efektif. Nah, efektif ini mempunyai beberapa ciri seperti mengubah dirinya ke arah yang lebih baik, dapat menggali potensi yang ada di dalam dirinya, dan juga dapat menjaga lingkungan dengan baik lah gitu. Nah, dapat berinteraksi juga dengan keluarga, masyarakat sekitar dengan rukun dan juga tentram. Nah, yang kesembilan itu dalam bahasa Inggris itu ada ragam dunia. Banyak orang yang mengatakan bahwa English is international, bahasa yang internasional gitu, karena bahasa Inggris itu dipelajari hampir di semua belahan dunia. Tetapi mempelajari bahasa Inggris itu tidak menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa pokok atau primer. Jadi setiap negara itu pasti memiliki bahasa lokal, bahasa khas daerah, dan masing-masing kita cenderung lebih banyak membangun budaya literasi lokalnya gitu. Bahasa Inggris itu yang sedang dipelajari itu kental dengan negara masing-masing. Maka dari itu mengapa muncul adanya British style and American style gitu. Itu alasannya. Nah, yang ke-10 itu ada kemampuan berpikir kritis, di mana kritis itu suatu sifat dari seseorang yang memiliki ciri-ciri yang sering bertanya gitu, selalu ingin tahu, terus rasa penasaran yang tinggi dengan ilmu pengetahuan. Jadi literasi itu sangat hebat karena mampu mewujudkan sifat yang efektif dan juga fasih dan kritis. Jadi tiga sifat itu yang perlu
ada pada pengajaran bahasa gitu. Tetapi bukan hanya pengajaran bahasa saja gitu. Pengajaran seperti matematika atau ilmu pengetahuan sosial dan ilmu lainnya harus memiliki 3 sifat tersebut gitu. Dan yang ke-11 itu ada masyarakat yang semiotik, di mana semiotik itu suatu ilmu yang mengenai tanda, itu budaya yang merupakan suatu tanda, dan bila ingin memahaminya itu harus mengerti literasi semiotik. Dan dalam bahasa semiotik itu bisa dikatakan sintaksis, semantik, dan pragmatik gitu. Nah, ketiganya itu sama membahas tentang kajian atau bahasa. Semuanya tidak akan terlepas dari bahasa, karena pertama itu diucapkan ya adalah bahasa gitu. Jadi semuanya itu berawal dari hal yang terkecil dulu. Literasi akan berkembang apabila sejak dini itu literasi diajarkan, dikenalkan, dikembangkan, dan gimana ya, setiap anak itu pasti hakikatnya akan bertingkah laku seperti orang tuanya. Jadi kita harus mengajarkan, kita sebagai orang tua misalkan mengajarkan kepada anaknya. Nah, kalau orang tuanya tidak suka membaca atau kemungkinan anaknya tidak menyukai membaca, ya apa ya, para orang tua ya memilih dunia pendidikan gitu, atau instansi-instansi pendidikan untuk dapat mengajarkan kepada anaknya gitu tentang ilmu pengetahuan gitu. Dalam sekolah dasar tidak hanya mengajarkan ilmu pendidikan gitu, tapi melainkan seperti sikap, moral, tingkah laku, budaya, dan banyak hal yang diajarkan kepada siswa-siswinya gitu. Nah, sekolah itu mempunyai cara untuk membangun literasi, dan dengan adanya apa ya, perpustakaan yang dapat menunjang siswa-siswi itu untuk mengembangkan kemampuan membacanya juga. Nah, begitu pula dengan adanya mading sekolah untuk mengembangkan kemampuan menulis peserta didik juga dalam proses belajar mengajar. Nah, guru itu tidak terlepas melatih peserta didik gitu. Karena untuk berpikir inovatif, kreatif, dan aktif juga itu ditunjang dengan bacaan yang dapat dijadikan peserta didik itu memiliki budaya literasi yang tinggi gitu. Sebab memiliki literasi yang tinggi itu dapat menjadikan apa ya, negara kita itu semakin maju, berkembang. Nah, pastinya akan bersaing dengan dunia luar dalam sektor pendidikan, ekonomi, sosial, politik, banyak lagi. Dan kembali lagi di topik awal kita mengenai pembelajaran bahasa, karena sekarang ini dalam mata pelajaran bahasa itu mencakup 4 aspek, di mana menulis, membaca, menyimak, dan berbicara. Tapi pertanyaan, apakah dengan 4 aspek di atas itu berjalan dengan baik dalam prosesnya gitu? Yang sudah saya sebutkan tadi, apa baik dalam prosesnya gitu, dalam memberikan nilai bagi gurunya gitu, tanpa mengetahui sejauh mana kemampuan menulis dan membaca peserta itu. Jadi apa ya, soal-soal saja itu tanpa mengetahui sejauh mana kemampuan menulis dalam membaca, ya gimana ya. Dalam ranah pendidikan juga mempunyai 3 aspek, kayak kognitif, psikomotorik, dan juga ada afektif juga. Nah, jadi seorang pendidik yang baik itu bukan hanya mengajarkan teori-teori saja gitu, tapi juga harus dibarengi dengan ranah psikomotorik juga gitu. Jadi dapat disimpulkan bahwa di Indonesia itu juga menggunakan kata literasi, dan sering dipakai kata proses belajar mengajar. Literasi itu bukan hanya mencakup di bidang pendidikan saja gitu, tapi ada di bidang ekonomi, ada sosial, politik, dan banyak hal. Dan negara-negara yang maju pada sekarang ini dikarenakan mempunyai budaya literasi yang tinggi. Literasi itu juga bukan hanya diartikan sebagai kemampuan membaca atau menulis saja gitu, tapi kemampuan berhitung, mengembangkan potensi atau berpikir kritis, atau melakukan fungsi-fungsi dalam kehidupan, atau rekayasa literasi itu upaya yang disengaja gitu untuk menjadikan manusia yang terdidik dan berbudaya lewat penguasaan bahasa secara optimal. Dan penguasaan bahasa itu sebagai pintu masuk gitu untuk menuju ke pendidikan dan juga pembudayaan. Jadi banyak hal yang harus kita pelajari, banyak hal yang harus kita ketahui tentang literasi dan cara mengembangkan dan juga memajukan budaya literasi. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas undangan dan terima kasih atas kepercayaan yang sudah
memberikan saya kesempatan untuk bisa menyampaikan materi tentang hidup dengan literasi ini, karena ya beginilah kehidupan yang saya sadari gitu. Karena dalam kehidupan saya itu saya baru sadar bahwa kita itu tidak lepas dari literasi. Jadi semoga bermanfaat materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.